kepada Raja Najasyi. Lalu apakah langsung begitu saja Raja Najasyi percaya apa yang dikatakan dua utusan ini? Tidak. Nah, inilah yang dikatakan raja yang mulia. Dia raja yang tidak zalim. Dia raja yang adil. Maka mudah-mudahan pemimpin kita adil, ya, tidak menzalimi orang lain bahkan rakyatnya. Nah, Raja Najasyi tidak menzalimi siapapun orang itu. Lalu dia ingin mengklarifikasi apakah benar dua utusan ini omongannya atau tidak. Bagaimana caranya? Raja Najasyi memanggil utusan dari umat Islam yang ada di sana, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Datanglah Ja'far bin Abi Thalib ke hadirat Raja Najasyi. Lalu ditanya oleh Raja Najasyi, "Wahai Ja'far bin Abi Thalib, apakah benar yang dikatakan dua utusan ini? Kalian sudah keluar dari menyembah berhala, keluar dari agama mereka, lalu kalian punya akhlak yang buruk, ini dan lain-lain." Lalu apa yang dikatakan Ja'far bin Abi Thalib? Lalu Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Raja Najasyi, wahai raja yang mulia, memang kami keluar dari agama mereka. Kami tidak menyembah berhala lagi. Kami dulu memutuskan tali silaturahmi. Kami berbuat keburukan-keburukan. Bahkan kami memakan makanan-makanan yang haram. Akan tetapi datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami. Kami masuk ke dalam agamanya. Kami tidak lagi memakan makanan haram. Kami tidak melaksanakan kekejian-kekejian. Bahkan kami menyambung tali silaturahmi. Itulah yang diajarkan utusan kami, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oh, Raja Najasyi sekalipun dia agama Nasrani, kalau itu masuk akal diterima. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, biasanya yang namanya utusan punya wahyu, punya suatu yang dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Raja Najasyi mengatakan kepada Ja'far, "Wahai Ja'far, apakah ada tanda-tanda atau wahyu bersama kamu yang dibawa utusan itu?" Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Ja'far? "Na'am, ada." Apa kata Imam atau Raja Najasyi? "Kalau begitu bacakanlah untukku." Lalu Ja'far bin Abi Thalib melantunkan satu ayat saja di surah Maryam, di mana Maryam adalah ibu daripada Nabi Isa, dan Nabi Isa itu diagungkan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Makanya Ja'far bin Abi Thalib mengatakan dan membacakan ayat Al-Quran satu saja di ayat pertama di surah Maryam, yang berbunyi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Ketika Ja'far bin Abi Thalib melantunkan ayat Kaf ha ya ain shad, langsung wallahi, demi Allah, Raja Najasyi meneteskan air matanya sampai ke jenggotnya. Dia terharu dengan ayat Kaf ha ya ain shad, dan dia mengatakan kepada Ja'far, "Wahai Ja'far, Kaf ha ya ain shad adalah sesuatu yang diucapkan dari mulutnya Isa daripada lubang yang besar." Lalu Isa ini keluar dari lubang yang besar. Dengan apa? Dengan ayat Kaf ha ya ain shad, sehingga Raja Najasyi meneteskan air matanya sampai ke jenggotnya karena mengingat Nabi Isa alaihissalam. Nah, di situ hatinya Raja Najasyi mulai tergugah dan ingin memeluk Islam, karena dia tahu akan ada
utusan setelah Nabi Isa. Sekalipun orang-orang Nasrani mengatakan adalah Isa adalah anak Tuhan. Sampai sekarang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Kemudian Raja Najasyi mengatakan kepada dua utusan dari kafir Quraisy, wahai dua utusan, ini hadiahmu, pergi sana. Apakah ketika dia pergi, dia nggak punya ide lagi? Dia punya ide lagi, dua utusan ini, yaitu Abdullah dan Amr. Apa idenya? Dia mengatakan kepada Raja Najasyi sebelum dia pergi, wahai Raja yang mulia, lalu apa Isa itu? Tanyakanlah kepada Ja'far bin Abi Thalib siapa itu Isa bin Maryam. Kenapa? Karena Raja Najasyi dan juga orang-orang Habasyah memiliki keyakinan bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Sedangkan Ja'far bin Abi Thalib dengan umat Islam seluruhnya mengatakan Isa adalah hamba Allah saja, bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau beda argumen, beda madhab, berarti apa? Beda aliran. Kalau beda aliran, ya diajukan. Lalu karena Raja Najasyi sudah tertanam hatinya bahwasanya dia akan masuk Islam karena ada utusan setelah Nabi Muhammad, setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia tetap mengatakan kepada Ja'far, wahai Ja'far, bagaimana nasabnya atau kedudukannya Isa bin Maryam? Lalu Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya seperti itu, Ja'far bin Abi Thalib mengatakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya, lalu Ja'far bin Abi Thalib mengatakan adalah Isa adalah Abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam. Kata Ja'far bin Thalib, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa ruhuhu, dan ruhnya, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, allati alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Siti Maryam. Menunjukkan bahwasanya Nabi Isa adalah hanya seorang nabi dan hamba Allah, hanya seorang hamba Allah, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Imam Raja Najasyi sudah mulai tertarik dengan ajaran Islam, lalu mengatakan kepada Ja'far bin Thalib, ya sudah, kalau begitu kalian kembalilah, tetaplah kalian beribadah di sini, tidak ada yang mengganggu kalian, dan ente dua utusan kembalilah dan bawa hadiah ini. Akhirnya orang-orang Habasyah merasa kaget, kenapa tidak mengklaim itu adalah Isa adalah anak Tuhan sebagaimana diajarkan oleh orang-orang Nasrani, karena orang Nasrani berpendapat bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Berarti ada keyakinan lain di dirinya Raja Najasyi, sehingga Raja Najasyi ketika mereka bubar, Raja Najasyi lockdown. Kenapa lockdown? Karena orang-orang tahu Raja Najasyi di dalam hatinya sudah memeluk Islam, sehingga ketika dalam lockdownnya Raja Najasyi, pada suatu hari dia mendatangi rakyatnya, wahai rakyat-rakyatku, apa pendapat kalian tentang aku? Lalu rakyat-rakyatnya mengatakan apa? Engkau adalah raja yang mulia, akan tetapi engkau sudah tidak percaya bahwa Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Karena Raja Najasyi sudah memeluk Islam. Akhirnya
rakyat-rakyatnya kembali ke rumahnya masing-masing, dan Raja Najasyi melepaskan mahkotanya sebagai raja, dan tidak lama kemudian Raja Najasyi menuliskan kepada Rasulullah SAW atau tulisan risalah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa isa abdullah wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam. Jadi aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan Nabi Isa pun adalah hamba Allah, ruh Allah, kalimat Allah yang diberikan kepada Siti Maryam. Sehingga Raja Najasyi masuk Islam. Dan tidak lama juga terdengar kabar bahwasanya Raja Najasyi meninggal dunia dalam keadaan Islam. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW berada di Mekah Al-Mukarramah melaksanakan sholat ghaib dan minta ampun kepada Allah untuk Raja Najasyi, karena Raja Najasyi masuk Islam. Sehingga di sini syariat kita diperbolehkan melaksanakan sholat ghaib. Inilah yang pertama kali atau dalil tentang bolehnya sholat ghaib. Sholat ghaib itu dari meninggalnya Raja Najasyi. Nah, itulah sekilas daripada hijrah ke negeri Habasyah. Insya Allah di episode berikutnya kita akan menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.